kita menemukan ini. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, loh. Ini itu dua, nggak tahu ya ke bawahnya. Ini struktur otomatis memanjang ke sana. Oke. Akan menelusuri jejak-jejak leluhur ya yang berada di desa atau di pesawahan desa yang cukup luar biasa. Nah, kali ini ada sebuah sumur ya, sumur tua yang dimana cobongnya itu pinggirannya itu terbuat dari batu andesit yang sudah memang kelihatan agak hancur teman-teman ya. Dan ada beberapa sumur di sini, terutama yang satu sudah dibuat makam, entah itu sebagai sebuah punden atau seperti apa ya, kita akan cari tahu lebih detail. Ada sebuah sumur yang tentunya pinggirannya itu memakai batu andesit. Apakah iya? Kita akan telusuri ya. Ini yang satu, dan kalau kita melihat teman-teman, di sini juga terdapat banyak sekali bata merah ya. Coba perhatikan ya teman-teman, kita berada di tengah-tengah persawahan warga yang cukup jauh dari pemukiman. Nah, oh ternyata ini teman-teman ya. Nah, ini lengkungan dari yang dimaksud sumur tadi. Jadi atasnya ini pakai batu andesit. Ternyata ada ya. Saya pikir hanya sebuah. Nah, ini juga ya teman-teman, seperti ini. Oke, dan ini melingkari pohon mangga. Ini seharusnya pohon mangga ini kayaknya ditanam di tengah-tengah dari sumur teman-teman ya. Loh. Wow. Karena ini sudah akarnya sudah besar dan menghancurkan struktur yang melingkar seperti ini. Nah, nah ini masih struktur bundar ya, bundar ke sana. Kita akan jegur ke sawah. Ambles lur. Nah, seperti ini. Yo, apa wong rek dibuai. Nah, tampak ya teman-teman, melingkar. Nah, sebuah struktur melingkar yang memang ini seperti jobong sumur atau pinggiran sumur yang melingkar di sini ya. Aduh, emang ini hancur ya. Kita lihat lagi, muter sini ya. Nah teman-teman, bisa diperhatikan ya. Aduh. Nah, jadi bangunan ini sudah dicengkram oleh pohon atau akar pohon mangga yang luar biasa besarnya. Ini sudah puluhan tahun ya, dan bata merahnya. Nah, bisa dipastikan ya teman-teman, sebetulnya bundar. Nah, ini sudah meker-meker seperti ini. Kita bersihkan ya rayu limbah. Di sini ada beberapa ya, ada dua menurut informasi. Nanti kita akan mencoba yang satunya, kita akan berjalan. Kita lihat dulu di sini ya, cukup jelas sekali. Ini bundar, seret ke sini.
seperti ini. Yang satunya kelihatannya di sana teman-teman ya, di gubuk itu. Coba kita, ini sudah jelas ya, memang bentuk sumur. Oke, kita akan ke sana ya, ke sumur tua yang satunya masih di tengah sawah. Aduh. Nah, teman-teman, jadi kendaraan kita parkir jauh di sana. Kita di sini tidak bisa memang masuk membawa kendaraan. Kita berjalan kaki menelusuri pematang sawah seperti ini ya, sekitar kita berjalan tadi itu sekitar setengah kilo ya, dan hawanya cukup terik. Dan kebetulan di sini sawah warga ini sudah mau panen teman-teman ya, bagus sekali padinya. Oke. Nah, kita coba masuk ya, Rahayu Mbah, Rahayu. Nah, inilah yang diinformasikan warga, sumur tua yang sudah dijadikan sebuah makam atau punden. Entah ini makam siapa atau punden siapa ya. Kalau kita melihat di sini memang tampak sekali ya teman-teman, batu yang bundar seperti ini yang kelihatan Rahayu Mbah Rahayu. Perlu kita ketahui ya, ini terjungkir. Ini kan kalau melingkar ya, ini pastinya yang sebelah sini ini sisi dalamnya dan ini luar ya, dan ini melingkar. Nah, ini ketemu ini, terus ini sayang dipakai untuk batu nisan. Ketemu lagi ini miring juga, ini dan ini. Nah, ini juga ya. Jadi entah bangunan sumur tua ini seperti apa, dalamnya apakah juga memakai batu andesit seperti ini, atau hanya yang di atas sendiri yang memakai batu andesit untuk batas lingkarannya atau jobongnya ya. Kalau kita temukan di Trowulan teman-teman, itu seluruhnya yang paling bawah itu memakai sebuah seperti mirip artefak ya, seperti mirip gentong tapi lubang, hanya bulatan saja itu yang itu dipakai. Kemudian setelah 2 meter untuk mencapai ke permukaan tanah atas, itu dia pakai bata merah yang sama melengkungnya seperti ini. Itu yang kebanyakan yang di Trowulan. Tetapi ini saya yakin ini sumur di era sebelum Majapahit, karena memakai batu andesit untuk bagian luarnya. Dan kita ketahui juga di sini teman-teman ya, wow, ini candi. Nah, ini ya teman-teman, ini juga jobong dan batu yang pecah di sini. Wow, ini candi mas bro. Ini seperti apa ya? Nah, dan masih utuh teman-teman. Loh, ini ada bulat lingkaran seperti ini pecah. Oh, ini ya, bisa kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, katanya seperti ini. Nah, wow, apakah yang terpendam di sini ya teman-teman? Sayangnya ini dibuat makam lagi ya. Kita lihat di sini ini melengkung ya, batu melengkung juga. Kenapa dibentuk makam? Dan kita lihat di sini banyak yang mendatangi ya. Ya enggak masalah ya, mungkin ini juga sebuah bangunan yang dikeramatkan ya, agar tidak tambah hancur atau dirusak ya, dibuat seperti makam seperti ini. Akhirnya ini menjadi punden atau menjadi petilasan lah
seperti itu dan ditumbuhi. Nah, ini bunganya, ini bunga apa kalau bahasa Indonesia ya? Kalau di sini ini namanya bunga sepatu. Kalau di tempat teman-teman bunga apa namanya ini? Di dalam dari akar pohon bunga sepatu ini menyimpan sesuatu, bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti peninggalan leluhur yang ada di daerah Yiu Mojokerto. Ya teman-teman, sekali lagi jangan merasa tersinggung dengan postingan-postingan admin Mojokerto TV ya, karena memang tidak pernah maksud bertujuan punya seperti itu maksudnya ya. Mojokerto TV hanya membuka apa yang dilaporkan oleh warga. Mojokerto TV mengunjungi dan memberitakan untuk teman-teman semuanya ya. Ini juga batu candi yang dibuat tumpak. Oke, saya rasa cukup ya. Kita akan terus menggali peninggalan-peninggalan raja atau peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang masih tersisa. Karena ketahuilah, Majapahit masih ada.